warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sanggar Belajar Solusi anak-anak kelas 8. Tibalah kita dengan materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja, Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini melihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambahkan satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Jadi anak-anak, untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia itu memiliki sifat, yaitu sebagai konstitusi dan hukum dasar tertinggi yang dapat diubah ya. Tentu saja tidak semuanya dapat diubah, tapi hanya bagian tertentu. Nah, bagian mana yang dapat dirubah, kita simak terus ya videonya. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki beberapa syarat, di antaranya ada 5 tadi ya anak-anak. Tidak boleh mengubah pembukaan karena pembukaan tersebut merupakan konsensus bersama para pendiri bangsa dan negara kita. Jika kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sama saja kita membubarkan negara kita. Yang kedua, tetap mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu harus tidak boleh dirubah karena merupakan juga konsensus para pendiri bangsa kita. 3. Mempertegas sistem presidensial supaya tidak bertentangan dengan Pancasila ya. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal dan seterusnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang bisa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau statset atau cita-cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, pembukaan tersebut merupakan cita-cita kita, tujuan bangsa negara kita, dan juga merupakan kesepakatan
para pendiri tokoh bangsa dan negara kita dalam membangun wadah NKRI ini. Jadi dengan mengubah pembukaan sama aja itu mengkhianati para pendiri bangsa kita. Nah, yang boleh dirubah itu hanya pasal-pasalnya. Kenapa boleh dirubah? Karena pasal-pasal tersebut dirubah sesuai dengan perkembangan zaman untuk melaksanakan tujuan dari cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut ya. Bukan berarti mengubah itu merubah tujuan atau cita-citanya, tapi mengubah pasal itu untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai falsafah atau dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasar nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Jadi intinya yang boleh dirubah itu hanya pasal-pasalnya atau lembaga-lembaga negara dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita tadi ya. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayatinya, mendukung dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara yaitu Pancasila. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan mengubah pembukaan itu sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita wajib menghayati, mendukung dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar ya anak-anak. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi selain mempertahankan pembukaan, kita juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak, kesimpulan pada materi hari ini bahwa melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dengan cara yang pertama kita mempertahankan pembukaannya, yang kedua untuk melaksanakan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai generasi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian materi hari ini. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya bagian bawah kanan, dan share ke teman-temanmu yang belum mendapatkan materi ini supaya tidak ketinggalan pelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.